Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kekuatan di situasi kondisi saat ini, yaitu pandemi COVID-19 yang mengakibatkan kita pembelajaran tidak bisa bertatap muka secara langsung. Tetapi walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung di dalam kelas, di sekolahan, kita masih bisa melaksanakan pembelajaran melalui daring online. Walaupun posisinya daring, kita harus tetap belajar, karena belajar itu bisa di mana saja, kapan saja, tidak harus di kelas. Salah satunya yang kita lakukan ini yaitu pembelajaran melalui daring online. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kekuatan. Video yang Bapak buat ini, Bapak lakukan rekaman pembuatan video yaitu di rumah. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada suara-suara dalam rumah, yaitu suara anak saya yang berlarian. Jadi saya mohon maaf. Lanjut saja, yaitu tentang materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu melanjutkan kemarin tentang pencemaran. Hari ini kita akan membahas tentang pencemaran air. Ini video Bapak buat berupa PowerPoint perekaman. Pencemaran air, ini Bapak coba saya besarkan. Nah, untuk dapat dikonsumsi, air harus memenuhi syarat fisik, kimia maupun biologis. Secara fisik, air layak dikonsumsi jika tidak berbau, berasa, maupun tidak berwarna. Di samping itu, air tidak boleh mengandung racun maupun zat-zat kimia berbahaya, dan tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti bakteri patogen. Oleh karena itu, kebersihan dan terbebasnya air dari pencemaran sangatlah penting. Pencemaran air adalah masuknya suatu zat, energi atau komponen lainnya, baik berupa makhluk hidup maupun benda mati, yang menyebabkan penurunan kualitas air sehingga air tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Lanjut, penyebab pencemaran air. Pencemaran air dapat disebabkan oleh hal berikut. Pembuangan limbah industri ke perairan, misalkan pembuangan limbah industri ke sungai, ke danau, ke laut, dan lain sebagainya. Pembuangan limbah rumah tangga ke sungai, seperti air cucian, air kamar mandi, dan sebagainya. Penggunaan racun dan bahan peledak dalam menangkap ikan. Mungkin kalian sering melihat di daerah sekitar kalian ada orang yang menangkap ikan menggunakan racun, misalkan apotas. Nah, itu juga bisa dikatakan menjadi salah satu indikator penyebab pencemaran air. Kemudian pencemaran air juga oleh sampah. Misalkan orang yang membuang sampah ke sungai, itu juga bisa menyebabkan air nanti tercemar. Nah, dampak pencemaran air, dampak terhadap kehidupan biota air, ekosistem air, dampak terhadap kualitas air tanah, dampak terhadap kesehatan, dan juga dampak terhadap estetika lingkungan. Jadi dampak pencemaran air itu bisa berdampak pada kualitas air tanah, bisa berdampak pada kesehatan, dan juga bisa berdampak terhadap pada estetika lingkungan, keindahan. Estetika itu keindahan. Jadi nanti air atau sungainya itu tidak indah, tidak enak dilihat. Simpulannya, air sebagai komponen lingkungan hidup akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh komponen lainnya. Air yang kualitasnya buruk akan mengakibatkan kondisi lingkungan hidup menjadi buruk, sehingga akan mempengaruhi kondisi kesehatan dan keselamatan manusia serta kehidupan makhluk hidup lainnya. Terima kasih. Itu video PowerPoint untuk materi pelajaran biologi hari ini. Tugas kalian nanti kalian cermati tayangan PowerPoint yang Bapak bagikan. Nanti akan Bapak bagikan juga ke grup WA kelas. Jadi nanti kalian juga bisa melihat. Nanti setelah itu kalian catat, kalian tulis pada buku catatan biologi kalian.
tentang pencemaran air, nanti dituliskan pencemaran air itu apa, definisinya, kemudian dampaknya apa, kemudian juga kemudian akibatnya. Akibatnya apa, penyebabnya apa, ditulis semuanya mulai dari pengertian pencemaran air. Saya ulangi. Satu, pengertian pencemaran air. Kedua, penyebab terjadinya pencemaran air. Kemudian yang ketiga, dampak pencemaran air. Itu kalian tulis di buku catatan biologi. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalani pandemi COVID-19 ini. Satu lagi yang ingin Bapak sampaikan, tetap semangat belajar walaupun tidak bisa bertatap muka di dalam kelas, di sekolahan. Kita selalu berdoa semoga pandemi COVID-19 segera mereda dan kita bisa berkumpul kembali, bertatap muka, pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.